mau ngambil projectnya juga nggak apa-apa. Tapi asal jangan persis banget. Sama banget. Tolong banget jangan asal sama. Minimal diubah warna, nama kelas juga deh tuh diubah. Apalagi kamu semester 1, Bu. Semester 2 kamu mau balas. Susah. Tolong belajar. Buka kantong matanya agak lebar. Biasanya almetan ya? Iya. Biasanya malam-malam almetan nih ya. Pergi almetan, pulang pagi almetan. Wah. Gimana nih, Mas? Senang aku, ini pertanyaan paling emas. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Fazli Ramadhani Sukma. Aku di sini biasa dipanggil Ajay. Nama aku Zafran, biasa dipanggil Zafran. Zafran juga. Iya, juga. Oke, jadi di sini kami dari Himpunan Mahasiswa Informatika mau ngadain podcast nih. Podcastnya namanya Code and Campus. Jadi apa sih Code and Campus itu? Nah, Code and Campus itu adalah podcast yang membicarakan mengenai teknologi, informatika, atau dunia perkuliahan. Sesuai dari namanya lah ya, ada code, ada campus gitu. Dan sekarang kita kedatangan bintang tamu ya. Iya, bintang tamu spesial banget ya. Biasa aja. Oke, coba boleh dikenalin dari siapa sih ini? Jadi bintang tamu kita nih kedatangan dari salah satu mentor MPTI, yaitu nih ada Mas Alvan. Halo teman-teman, halo juga para host di sini. Makasih banget udah diundang loh. Makasih banget. Jadi boleh dikenalin dulu ke teman-teman yang lain, mungkin ada yang belum tahu, walaupun Mas Alfa tuh kayak udah terkenal itu ya. Biasa aja. Oke, mungkin aku perkenalan lagi ya. Nama aku Alfat Rizana Tulisan, biasa dipanggil Alfat. Aku angkatan 2022. Oke, jadi kalau untuk Mas Alfat nih kesibukan sekarang apa? Untuk kesibukan sekarang ya, yang pertama itu pasti kuliah. Kayak teman-teman di sini juga pasti kuliah kan. Iya. Nah, terus aku juga lagi kerja di sebuah perusahaan kebetulan ya, dan juga lagi terlibat di proyek penelitian saat ini. Kayaknya itu aja sih. Remote atau gimana tuh? Alhamdulillah remote. Alhamdulillah. Jadi enak ya bisa di sampingan lah. Lumayan. Oke. Itu kan berarti ada 3 kegiatan lah ya. Cara nge-manage itu gimana sih? Pasti pusing juga kan? Kalau menurut aku tergantung prioritas. Yang pertama pasti kita prioritasin kuliah dulu kan. Nah itu jadwal yang benar-benar pasti dan nggak bisa kita ubah. Kemudian untuk kerjaan, untuk project itu bisa kita sisipin sih sebenarnya. Kalau aku pribadi setiap hari biasanya nulis to-do list. Selalu ngerencanain hari ini tuh bakal ngapain aja. Dan itu harus disiplin, benar-benar harus dilaksanain. Karena ketika kita udah salah satu langkah aja itu bisa dampak ke kerjaan yang lain. Kan di informatika banyak ya project teman-teman di sini juga. Semua kan, Pasti lagi fokus ngerjain buat expo dan lain-lain. Nah, apalagi sekarang lagi disambi kerjaan. Kalau menurutku to-do list itu benar-benar penting sebenarnya. Jadi selain buat nge-manage waktu juga kan. Iya, benar. Jadi kebiasa gitu loh. Kau nggak mau cari kerja juga? Hah? Enggak sih. Sibuk nugas. Oke, tapi tugas aman, Tugas alhamdulillah aman. Berarti manajemen waktu Mas Alvan ini bagus banget ya? Emang bagus banget ya. Alhamdulillah, cuman pasti ada proses di mana kita nggak ngerti lah gimana kita manage waktu, gimana kita prioritas. Iya benar, pasti ada masa-masa kayak gitu. Pasti teman-teman juga ngerasain. Tapi pasti dilewatin. Alhamdulillahnya. Bisa kita lewatin. Ingat? Iya, pelan-pelan. Nangis dulu nggak apa-apa. Iya, nangis tipis sebenarnya. Nangis tipis. Senyum tapi keluar air mata. Iya. Senyum sedih gitu, tau nggak? Senyum-senyum yang agak merengut-merengut tipis gitu. Yang pakai emot ditutup. Senyum terpaksa. Senyum sedih gitu. Jadi kan teman-teman di sini udah pasti tahu ya semua Mas Alvan ini dari informatika. Nah, awalnya itu gimana sih Mas? Kok bisa kepikiran masuk informatika? Apa emang udah seneng gitu atau nggak sengaja? Sebenarnya kalau boleh diceritain lebih agak panjang, ditarik ke belakang, itu aku awalnya nggak pernah kepikiran mau kuliah tau di informatika. Gitu. Di informatika. Bahkan di universitas ya, aku bener-bener nggak kepikiran gitu karena ya dulu aku punya cita-cita yang lain gitu. Nah, aku daftar beberapa kali tes di kedinasan dan di angkatan juga.
eh, tidak lulus. Nah dari situ tuh baru aku mikir kayak keadaan orang tua udah makin tua kan ya, udah makin tua. Jadi anak cowok nggak boleh ya lama-lama ngambil keputusan lah, harus segera ngambil keputusan yang cepat. Nah kemudian baru tuh riset kayak jurusan apa sih kira-kira yang prospeknya bagus pertama, terus yang kira-kira aku mampu juga gitu loh. Karena kalau menurutku milih jurusannya nggak bisa asal, karena berdampak banget sama karir kita ke depannya kan. Gitu banget. Kalian juga pasti bingung kan? Wah, iya. Awal-awal pasti Aduh salah jurusan. ya pasti ada masa-masa kayak gitu kan. Masa-masa aduh salah jurusan. Terus ya akhirnya aku milih informatika lah di UI. Karena di sini juga ada keluarga kan, maka milih UI. Tapi itu udah ada basic belum, Mas? Dulu aku sempat ngoding, cuman dasar banget, basic Python. Oh, Python. Sempat ikut kelas waktu SMA, waktu gap year. Aku kebetulan gap year kan. Oh iya, berarti sekalian belajar juga ya. Sekalian belajar. Bisa disambil waktu gitu. Susah nggak sih tuh awal-awal belajar? Orang mah pas masuk infor lah awal-awal. Oh, Berat gak sih mas? mungkin kayak gini ya. Berat nggak beratnya tuh tergantung kita tuh udah mau adaptasi atau enggak. Kalau aku mungkin karena aku udah memutuskan buat oke, aku harus cepat adaptasi di sini. Jadi menurutku semester 1 tuh nggak berat, nggak terlalu berat karena kita masih kayak apa ya, semester 1 tuh logika pemrograman ya, Iya. logika pemrograman, terus Masih pemikiran awal banget, desain, awal nah banget. kan. Terus baru tuh sebenarnya kagetnya di semester 2. Udah masuk langsung ke Udah Java. Udah langsung ke Java, ini kok agak beda ya. Tiba-tiba Java. Tiba-tiba gitu kan. Java, agak berat sih. Di situ sih lebih, kalau untuk awal-awal tuh enggak. Oke. Terus katanya semester 3 tuh paling brutal Paling ya. brutal ya mas? Semester 3 kalau dari segi materi itu nggak brutal kalau Nggak menurutku. brutal. Enggak brutal. Kalau dari segi kampus nggak brutal. Mungkin kegiatan aja ya. Kegiatan. kepanitiaan, Apa tuh kegiatannya tuh? Tuh. Persematik teman-teman. Jadi plot twistnya aku sama Mas. Iya. Kita satu panitia apa ya? Salam persematik. Salam persematik. Duh. Itu plot twistnya guys. Itu emang gila banget kan waktu Iya. zaman persematik. Tapi untungnya kita masih bisa lah ya. Iya, alhamdulillah teman-teman Yes, jadi bisa manage waktu. Akademik tuh nomor 1. Akademik tetap nomor 1. Tetap nomor 1. Mau ikut apapun itu boleh kan? Boleh banget. Tetap nomor 1 akademik karena kasihan kan orang tua kalian udah Betul. mempercayakan Iya. kalian ke universitas buat kuliah. Benar Masa banget. kuliah ditinggal. Apalagi yang ngerantau, teman-teman yang ngerantau terus orang tuanya jauh, mereka tuh juga cemas ya sama kalian. Terus ngeliat kalian menomorduakan akademik lah, tuh sedih sih buat mereka. Jadi tetap di nomor 1 kan akademik. Harus. Semester 3. Berarti lumayan nggak berat ya mas? Semester 3 enggak? Awal-awal ya? Jujur yang paling berat itu semester 2 sih menurutku. Aku nggak tahu kalian ngerasain atau enggak di Karena sini. kaget aja ya. Karena kaget dan Java. Menurutku aku struggle-nya di semester 2 dan aku orang yang agak susah matematika ya. Oh iya kan. Iya, dong matematika lanjutan kan ya. Ya. Aku agak susah di situ sih sebenarnya. Untungnya alhamdulillah dosennya baik banget ngasih nilai yang lumayan. Jadi Sempat sebenarnya yang struggle. penting tugas kita tuh jangan kelewat kan. Bener Harus banget. banget dikerjain. Harus banget. Jangan sampai ninggalin tugas. Sebenarnya Absen absen juga sih. Ada beberapa dosen yang berpengaruh banget sama absen kan. Bersyukur sih dapat dosennya enak ya. Iya. Dosennya enak. Nah, kalau misalnya sampai semester masih semester 5. Semester 5. Nah, sampai semester 5 nih tetap semester 2 yang paling sulit. Kalau dari segi materi ya. Oh iya. Dari segi materi ya. Kalau kemarin sampai sekarang. Dari semester 4 sampai sekarang. semester 5 ini susahnya mungkin karena sibuk ya. Aku nggak tahu. Hal lain juga ya. Hal yang lain juga. Jadi lebih kagak harus lebih gerak cepat gitu loh ngatur waktunya. Antara kamu kuliah, kerja, terus ngerjain proyek yang lain. Itu sih. Kalau semester 2 materi yang paling berat menurutku. Semester 5 sih lebih ke capek ngatur waktunya dan lain-lain. Udah semester 5. Bentar lagi kita Iya. itu Siap. Ntar lagi kita KKN skripsi ya. skripsi. Hmm. Baru kemarin kita Perasaan masuknya. baru masuk ya enggak? Iya loh. Angkatan 22 tuh. Aku ngerasanya Tiba-tiba kayak udah panitia tua loh. Udah panitia tua. Panitia tua. Masih Mahasiswa tua. tua. Panitia juga tua Iya, itu panitia Kita tua. terakhir Nggak kan. bisa ikut lagi, Nggak bisa ikut bentar lagi. Input terakhir, teman. Yang terakhir. Aduh, terakhir Makanya banget. teman-teman harus ikut input. Ya. Iya. Input. Teman-teman harus ikut input. Seru banget nih. Seru banget. Apalagi buat teman-teman anak 24, Ya, input tuh bakal seru banget. memorable sih menurutku input. Ini nih, coba testimoni deh. Ya, testimoni testimoni sebagai peserta input kemarin. Input kemarin. Gimana ya? Kayak
Katanya MC seru banget ya. Banget ya maksudnya. Siapa ya? Agak lupa gitu loh. Ada gimmick bahasa Jawa gitu ya katanya ya. Iya. Agak main pedang gitu ya. Terus ya emang wajib ikut banget sih, memorable juga. Terus karena jarang forum yang ada ngumpulin anak Infor sebanyak itu, benar. jadi kumpul di situ semua. Jadi kalian bisa punya peluang buat kenal lebih banyak Iya. teman. Iya, banyak. relasi tuh bener-bener penting ya teman-teman. Penting. Apalagi Aku akui. buat cari kerjaan tuh relasi penting banget. penting Mas. banget. Penting banget. Itu dia. Info aja aku dapat kerjaan itu dari anak Infor juga. Tuh kan. Penting banget emang relasi ini. Bener-bener penting. Jadi kalian kan semester 5 ya Mas ya. Mm. Nah, lika-liku yang udah dilewatin. Selama semester Aku bisa ceritain fasenya sih. Oke. Sebenarnya dari semester Silakan. 1. Aku bisa ceritain. Kalau aku pribadi ya, semester 1 tuh aku ngerasa sebuah semester yang tenang gitu loh. Iya. Ngerti nggak? Karena Iya. pemikiran desain Betul. dan materinya bener-bener nggak terlalu berat buat aku. Masuk ke semester 2, drop. Bener-bener drop. Aku drop di situ sih semester 2. Terus ketemu semester 3. Kita udah punya basic coding yang lumayan lah di Java. Iya. Hitungannya agak sulit sih. Karena penggunaan scene builder juga yang kalau menurutku agak kaku ya. Iya, Ya mungkin kalau teman-teman yang angkatan 24 nanti ketemu scene builder, Jangan kaget lah. Jangan kaget. lah ya. Jangan kaget. Majapahit. boleh banget mulai ditonton sekarang videonya. Oh, iya. Biar Kalian siap. belajar. Biar Kalian siap. siap-siap. Itu kacau banget sih. Kenal Scene Java builder. lah. Kenal Scene Java. builder tuh parah sih. Parah. Aplikasi tua Majapahit lagi banget ya. Majapahit banget. Cuman karena agak sulit itu, jadi kayaknya mahasiswa tuh kebiasa gitu loh. Dan kemudian di semester 3 tuh menurutku nggak berat. Dari segi materi malah paling enak menurutku semester 3. Karena web kan. Bener-bener fleksibel dan kita bisa bebas, kita kayak mau nambahin gaya apapun di project kita gitu. Kemudian masuk semester 4. Nah, semester 4 ini semester 3 sama semester 4 ini menurutku fase nyari jati diri. Dimana kamu udah tahu yang namanya desain, UI UX design, kamu tahu namanya front end back end, dan kamu juga tahu di semester 3 ada project management, MPTI. Nah, itu benar-benar masa dimana kita harus tahu jati diri kita sih menurutku. Kita concernnya kemana, ntar kita jadi developer, entah kita jadi network engineering juga kan ada SJK ya. Entah kita mau jadi project management, di semester 3 sama 4 kita bakal tahu sih menurutku. Nah, di semester 4 itu udah nggak berat. Cuman beratnya nih mungkin aja yang ngerasain. Ya. Kita integrasi AI Ya, kan. ya. Dan itu pertama di angkatan kita. Iya, betul. Itu pertama kali Karena angkatan atas pun kaget kan. Kok Iya. kita udah pada pakai AI gini. Nah, itu. Kan letak kagetnya di situ sih kalau menurutku. Sisanya sebenarnya sama aja kan? Sisanya sebenarnya sama Bikin- aja. Bikin web. Nah, sisanya sama aja. aja. Nah, terus di semester 5. Semester 5 nih mulai lagi. Agak nih. lain lagi nih. Ketemu Kotlin. Jadi Nah, Kotlin itu gabungan sebenarnya antara Java dan Python. Ada beberapa yang mirip Java, ada beberapa yang mirip Python. Jadi versi tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah. Ini Python bawah, Iya. Java tengah. Iya, tengahnya Kotlin. Lumayan kaget sebenarnya. Cuman karena aku kebantu sama lingkungan yang helpful. Teman-temanku alhamdulillah sportif semua. Mereka kelompoknya aman. Mereka bisa bantu kalau ada susah, mereka juga ngasih saran dan lain-lain. Terus ketemu game juga kan. Nah, ya, Google Unity kan. Nah, itu aku jujur ya, kalau aku jujur game aku agak susah sih, beneran. Aku agak susah karena asing gitu buatku. Masih asing banget lah ya. Asing. Kalau menurut aja gimana? Kalau Unity itu sebenarnya aku emang asing sih asing. Tapi untungnya di kelompokku emang ada yang seneng game, ngerti game. Jadi kebetulan kita juga nggak pakai Unity, kita pakai yang lain engine. Oh iya? Iya. Kita dari Kode Guru. Oh. Karena kan kalau di semester 5 ini kan boleh pakai engine apa aja kan? Oh iya Pastinya. benar dibebasin sih sama dosennya. Karena kalau Unity ya walaupun paling mudahnya tapi itu masih lumayan itu Iya. asing lah ya. Asing. Apalagi kalau ada yang mau pakai Unreal Engine, Iya, itu iya. laptopnya harus yang kuat kan. Jujur aja ya teman-teman, laptop di semester 5 tuh udah agak bunyi Iya, gitu. siap-siap aja. Siap-siap laptopnya. aja. Kita harus Prepare butuh- aja. harus upgrade ya. Harus upgrade, upgrade. ya. Harus upgrade. Bikin game itu loh. Bikin Aku game buka tuh. Unity, play project orang anget laptop. Biasanya kalau laptop gaming tuh ada bunyi langsung gitu mulai. ya. Kipasnya nyala. Kipasnya nyala kenceng. blower Iya. blower langsung berisik. Agak bunyi knalpot gitu laptopnya. Padahal baru nge-play game doang. Iya. Itulah susahnya. Kalau Berarti yang paling drop itu semester 2 ya? Semester 2 Tetep kalau ya? aku. Tetap semester 2. Tetap semester 2. Nggak tahu kenapa. Yang dari mudah tiba-tiba langsung Damn, 16. langsung ketemu Java yang menurutku agak kompleks sih. Apalagi menggunakan scene builder. Kalau Zafran sendiri nih, kan yang pernah udah ngerasain nih semester 2. Gimana Ruth? semester 2 tuh kaget sih awalnya.
Sebenarnya pas di codingannya tuh nggak terlalu kaget, tapi pas udah mulai masuk ke implementasi scene buildernya, nah di situ mulai aneh. mulai ini aplikasi Mulai kok aneh. kaku banget. Iya, mulai aneh. Terus tua, tiba-tiba udah bikin desain bagus-bagus, nggak di save, Iya. aplikasinya ngebug, hilang, Iya. ulang lagi. Jadi selama ini ya semester 2 sih, karena aku belum jalani semester selanjutnya ya. Iya. Kalau semester 3 aman kalau sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih aman sih. Masih aman. Masih aman. Mari kita lihat nanti. Mari kita lihat nanti. ya, gimana ya. Di Expo. Iya, Expo. kita doain semoga aman-aman aja. Teman-teman boleh banget datang ke Expo. Boleh Boleh banget. banget nih. Harus banget, wajib sih kalau menurutku Wajib. Infor. Wajib. Soalnya banyak banget project-project teman-teman yang Iya, bagus di Expo. benar. Oh, banget. Bisa jadi inspirasi kalian buat Ya, next semester kan? Betul. Jadi kayak kalau kalian bingung nih next semester bakal kayak gimana proyeknya, datang aja ke Expo, Iya. tanya-tanyain tuh cutting-cutting kalian yang ada di situ. Kating-kating di Infor menurutku baik-baik ya. Iya, itu Mereka helpful semua. mengayomi ya. Mengayomi banget. Mengayomi banget. Benar-benar bisa ngebantu. Semuanya bantu deh. Iya. Kalau kalian mau ngambil projectnya juga nggak apa-apa. Tapi asal jangan persis asal banget. jangan sama banget. Tolong banget jangan asal sama. Jangan asal. Minimal diubah. Warna, nama kelas juga deh diubah. Copy paste aja. Sebenarnya sekarang tuh udah banyak project bersiuran di GitHub kan. Iya bisa jadi. Tapi tingkat melek anak informatika mungkin yang semester awal ya sama GitHub tuh jujur asing. Banget. Iya kan? Cuman, Bayar ya. cuman orang yang bener-bener seneng banget Into code. coding kan, Ya, suka bener-bener coding baru ya tahu GitHub. tahu GitHub. GitHub. Sebenarnya itu hal yang penting loh buat ditanamin ke anak-anak semester 1, semester 2, Iya. semester Karena itu 3. helpful banget. Helpful GitHub. banget. Kalian bisa kolaborasi di GitHub, kalian bisa nyari inspirasi project. Project. Ya, Pak. Gua aja baru bikin GitHub aja semester 3 kemarin. Tuh, karena project apa namanya? PABW. PABW itu project udah. Iya. iya, repot kan kalau kalian harus ngirim file satu-satu di WA, copy paste lagi, kode, copy paste lagi, repot. langsung kolaborasi di GitHub. Emang harus dikenalin sama anak-anak Iya, baru banget ya, beneran gitu. harus dikenalin Mm-mm. biar nggak susah. Ya semoga sebenarnya yang terpenting tuh kelompok kalian tuh aman, guys. Iya. Itu paling penting. Paling penting. Itu paling penting. Tapi menurutku plus minus ya. Aku pernah diskusi sama dosen. Karena emang kelompok ketika itu dipilihin, ketika emang ada yang kurang performanya, itu sebenarnya yang paling dapat untung tuh kita yang ngerjain banyak. Kalian yang ngerjain banyak. Oh iya. Karena Iya, kalian dapat susahnya, tapi di satu sisi tuh kalian usaha biar Dapat kalian ilmu juga, dapat kan? ilmu juga. Belajar baru lagi. Iya. Dan gimana cara kalian ngelola tim kalian tuh juga kelihatan dari situ. Bisa kok, sebenarnya masih bisa. Ketika emang tim kalian kurang perform, kalian tinggal selidiki aja kenapa dia orang ini kurang perform dan ditanyain kita bisa bantu apa. Setidaknya kita ngasih feedback ke mereka gitu loh. Kita nggak cuma ngomong kayak dia ini nggak perform, tapi kita coba ngomong kayak kamu ini lagi ada apa, lagi sibuk apa, coba kita bantu, kita sesuaikan waktunya. Mungkin bisa kayak gitu. Jadi tetap ada ininya lah ya, plusnya lah ya. Iya, Plusnya tetap ada kita plusnya. pusing-pusing. Tetap aja plusnya. Tapi aku ngerasain tuh di semester 3. Hmm. Karena walaupun aku megang front end, tapi kan itu masih awal banget kan. Iya. Jadi kayak tiba-tiba megang HTML. Iya. Nah, itu kan belajar banget. Nah, di situ posisinya lagi proses juga. Iya. Jadi apa-apa di push terus. Apa project. Nah, kebetulan aku front end emang lebih yang megang front end-nya gitu. Mau nggak mau kayak udah belajar. Cuman jadi kedepannya kita jadi ngerti. Iya, gitu. benar. Itu positif juga sih dari yang misalnya kelompoknya ngerasa nanti bakal ngerasa ada yang kurang. Kalian jangan langsung jatuh lah kalau Iya, kita. benar. Tetap diusahain aja. Tetap semangat dulu guys. Semoga Semangat teman. kelompok kalian. Iya, tetap. Oke. By the way nih, Mas Alfat mentor MPTI di Betul, Bebas ya. betul. Bebas. Ini salah satu program dari Iya, HMIF salah juga satu ya. Iya. program dari HMIF nih. Jadi Keren loh Bebas. HMF. Iya. Dia konsisten bikin bebas, bener-bener kalau menurutku ngebantu ya. Kan kalian juga pernah pasti ngerasain Iya, kayak iya. jadi bebas kalian di Zoom di bebas belajar bareng. Helpful sih, keren. Ngebantu banget. Sebuah apresiasi buat aku dari aku. Iya. Nah, kalau tips and ini kan bentar lagi mau UTS nih. Mau Iya. tes, Mas. Tips and triknya apa sih Mas buat Dari keseluruhan atau dari MPTI-nya secara khusus lah? dari seorang Mas Alfat. Mungkin aku dari keseluruhan dulu ya. Oke. Dari yang aku lihat, problem mahasiswa ketika belajar sebenarnya yang pertama dia nggak tahu mau belajar apa, yang kedua dia emang nggak senang belajar itu, yang ketiga pasti malas,
membosankan, Iya. dan membosankan lah, itu yang terakhir ya. Nah, dari keempat problem ini sebenarnya akar masalahnya tuh cuma satu sih, niat nggak niat. Iya. Iya kan? Niat nggak niat. Dan kalau menurutku ketika kalian udah daftar ke informatika, kalian harus bener-bener niat, Iya. tanggung jawab kan. Jadi intinya bener-bener tanggung jawab sama hal yang harus kamu tanggung jawabkan gitu, kayak kamu mahasiswa nih, ya udah aku tanggung jawabnya belajar. Betul. Yang pertama itu benar-benar harus ditanamin dari diri kalian, tanggung jawab. Terus mungkin selanjutnya nggak bakal jauh-jauh dari manajemen waktu ya, belajar. Iya. Nah, jadi aku ngerti mahasiswa tuh kebanyakan belajar mepet, dan itu benar-benar buat aku masuk ya. Entah kenapa belajar mepet tuh buat aku masuk. Iya. Tapi ada satu kekurangan ketika materinya banyak, Kurang waktunya benar-benar kurang. Terasa banget sih itu. Terasa banget. Nanti ujung-ujungnya bilang, udahlah kita bahas di semester depan. Iya, itu Nggak segampang kata-kata itu. sakti Nggak mahasiswa. Gak segampang itu. Gak dibahas segampang di itu. semester depan. Apalagi kamu semester 1, Bu. Semester 2 kamu mau balas. Susah. Tolong belajar. Belajar aja udah. Jadi kalau menurutku yang paling bagus adalah dicicil. Kalian punya minggu tenang ya? Oh iya. Minggu tenang. Nih dari yang aku sekarang terapin, aku senang sama jam kerja kantor nih. Jam kerja kantor. Jadi jam 8 sampai jam 5. Atau sampai jam 4 deh kalau emang benar-benar itu. Nah, terserah kalian. Ketika itu kalian, entah kalian ke kafe, entah kalian ke perpus atau dimanapun, di kosan juga nggak apa-apa. Pergunakan waktu itu buat belajar gitu. Nggak apa-apa istirahat sejam tuh nggak apa-apa, 30 menit istirahat tuh nggak apa-apa. Cuman ketika udah waktunya belajar, kalian belajar lagi gitu loh. Dan dicicil, jangan dibikin pressure. Karena kalau kalian emang waktu malamnya tuh pengen dibuat main, itu nggak apa-apa banget. Setidaknya hari itu tuh kalian udah belajar, udah memenuhi target buat belajar kan. Apalagi teman-teman semester 3 PABW, kalau kalian lulus CPMK, selamat ya. Selamat. Kalau kalian lulus CPMK, ujiannya tinggal tanda tangan. iya, tinggal tanda Tapi itu tangan. CPMK belajar. CPMK-nya belajar. Tetap harus belajar. Kalau anak semester 1 ini kan bener-bener pure harus belajar banget ya. Nah, itu kalian harus dicicil sih kalau menurutku. Paling gampang sebenarnya ketika kalian selesai matkul itu, langsung diulangin aja materinya. Betul. Biar nggak lupa. Biar masih ketanam gitu. Biar ya. masih ketanam. Kalau nggak, kalian catetin lah. Mulai sekarang gunain Notion atau Google Calendar Notion ataupun tuh itu. bagus. Teman-teman juga harus kenal itu buat manajemen waktu. Klasik sebenarnya manajemen waktu, tapi susah buat dilakuin. Bener-bener susah. Kuncinya itu sih. Kadang udah di plan dilakuin enggak. Itu susah. Disiplin, Konsistennya susah. konsisten sama niat udah. Ya, harus itu Selama harus kalian tanam itu bener-bener ya. harus bener-bener ditanam. Itu 2 poin yang paling penting. Iya. banget Sebenarnya ya. boleh aja karena main game tuh boleh kan. Boleh banget. Tapi ya asal kalian targetnya udah selesai. Iya. Jadi jadiin main game itu sebagai motivasi kalian gitu. Aku mau main game tapi harus belajar dulu. Iya, benar banget. Semangat tuh belajar. Semangat banget. Itu semangat banget. Terus cari cara biar kalian bisa fokus. Kalau aku pribadi ngopi ya. Oh, Aku tipe orang yang kalau kerja atau belajar tuh sambil ngopi. Dan itu lumayan bisa bantu aku buat fokus. Mungkin teman-teman ada yang dengerin musik ya, pastilah. Mungkin banyak dari kalian yang sambil dengerin musik gitu. Dan itu selama itu bisa ngebantu kalian fokus ya silahkan. tergantung orang. Tergantung orang. Kalau dari MPTI-nya sendiri tuh susah nggak sih mas sebenarnya? Kalau dari MPTI ya, buat teman-teman yang nggak tahu MPTI, semester 1 belum tahu ya MPTI. Iya, belum tahu Nah, nih. MPTI itu manajemen pengembang teknologi informasi. Jadi itu di situ kita belajar garis besarnya itu manajemen proyek. Nah, di dalam manajemen proyek itu kayak ada timeline, ada milestone, scheduling dan lain-lain. Kayak budget juga, cost dan lain-lain, kalian juga bakal pertimbangan di situ. Nah, kalau ditanya susah nggak susah, menurutku bakal 11-12 kayak programming. Karena di MPTI juga kita belajar analisis. Kita memperkirakan contoh, jadwal dan lain-lain, dana dan lain-lain itu benar-benar kita analisis nih, berpengaruh besar atau enggak buat kelangsungan manajemen proyek kita. Nah, selanjutnya itu aku senangnya di manajemen proyek ini kita benar-benar ngehandle orang. Ya. Jadi ngehandle tim. Contoh, kamu dikasih tanggung jawab sebagai project manager. Tentu kamu harus tahu gimana tim-tim kamu bekerja dan bagaimana cara mereka nyaman biar bisa bekerja sama kamu. Tentu itu akan mempengaruhi banget sama yang namanya kelancaran proyek.
Nah itu aku senang ketika interaksi sama orang, ketika tahu seluk-beluk mereka kenapa suka programming, basicnya kemana, web atau mobile dan lain-lain, itu aku senang bisa ngobrol kayak gitu. Buat teman-teman mungkin sekarang mikirnya manajemen proyek belum seberapa penting, tapi lama-kelamaan ketika kalian schedule-nya udah padat, nggak tahu project kalian lebih dari satu, itu susah sih menurutku kalau nggak ada manajemen proyek yang tepat. Jadi emang pasti butuh banget manajemen project. Butuh banget. Benar-benar butuh. Baru kerasanya pas kita udah banyak project. Iya. Kalau satu doang pasti nggak. Kalau satu doang kan berasa ya. fokus kalian cuma di Fokusnya project. cuma Iya, itu. di satu project Nah, doang. iya. Contoh kalian minggu ini kalian desain nih project 1 ya. Selanjutnya kalian developing minggu depan bla bla bla. Tapi Iya, ketika bos. manajemen proyeknya ada 2 dan kompleksitas proyeknya berbeda, kalau menurutku fasenya nggak bisa sama. Betul. Sini desain, sini masih analisis. Pusing gitu kan. Pusing. Kasihan tim kalian Handle, juga nah. nggak ke handle. Ini fungsi utama manajemen ya. Iya. Tuh, MPTI. MPTI. Semangat sih. Semangat. Harus semangat dong. Harus. Nanti ketemu Salvat. Oh iya, ketemu Mas Salvat. Iya, nanti ketemu lagi. Ketemu lagi. Nah, ini teman-teman nih, mentor MPTI nih. Ya teman-teman. Yang ikut bebas. Iya. Itu aku mau nanya deh. Itu tuh khusus anak semester 3 doang atau semester 1 dan lain boleh ikut? Boleh ikut, nanti tuh kita ada per semester. Oh, iya. Mentornya. Jadi kita nyediain mentor per semester, per matkulnya juga. Oke. Kalau mereka mau loncat pun ya silahkan. Iya. Tapi paling nggak relate. Paling nggak relate, Paling paling nggak nggak relate. relate. Iya. Siapa tahu emang pengen belajar, Iya, pengen belajar. banget, semangat sampai semester 5 juga apa. Iya, ikut Lebih duluan pengembangan dari temannya. ikut Iya. pengembangan aplikasi bergerak juga boleh banget. Boleh banget. Belajar AI. Belajar AI. nggak apa-apa. Bikin game juga nggak apa-apa. Iya, apa-apa banget. Kalau kuat. Jadi semester 1 Iya, bikin semester game 1. dulu, nggak apa-apa banget. Oke. Kita ada pertanyaan nih. Jadi ya kita nih nggak cuma ngobrol doang, tapi ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Oke, boleh banget. Oke, nama Yanto ya kayaknya. Coba Yanto. Yanto boleh diganti slide-nya nih, Yanto nih. Karena kan kalau di sebelah namanya Anti ya. Iya. Nah, kayak ini dari Esokan Cerah. Masya Allah, Esokan Cerah. 03. Mas, apakah organisasi di perkuliahan itu penting? Penting banget. Kalau menurutku akademik dan non akademik harus dibarengi ya. Ketika kalian udah dimasuk ke bidang akademik, kalian belajar dan lain-lain. Di samping itu di dunia kerja nanti kalian perlu namanya skill komunikasi, relasi, dan hal-hal lain tuh menurutku worth it ikut organisasi dan harus sih. Balik lagi relasi. Balik lagi ke relasi, skill komunikasi. Bisa jadi kalian di organisasi disuruh mimpin, pengalaman juga. Atau perusahaan-perusahahaan juga butuh orang-orang yang punya skill itu kan. Betul. Nah, Ini makanya untuk memperbagus CV. Iya, benar. CV tuh CV berpengaruh banget. Jangan kosong-kosong banget Jangan CV-nya. kosong banget CV-nya. Itu Oke. sih. Next question. Pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Dari Habib Ahmad kali namanya. Ya, kali ya. Ini pertanyaannya, izin bertanya, tips menghadapi dinamika perkuliahan sembari mengikuti organisasi. Nah, gimana tuh Mas? Ini bener-bener semester 3 nggak sih, Jay? Semester 3 Semester 3 nih. banget. Semester 3 Anak banget. pusing. Anak semester 3 banget nih. Jujur aku tidak sesempurna itu manajemen waktu ya pada saat semester 3. Pusing-pusing itu. Pasti ada aja yang keteteran, apalagi sekolah bawah kan si Abi. Ya. tahu Si sendiri. Abi. Mereka ini loh orang-orang sibuk yang Orang-orang sibuk sibuk, banget sibuk kebetulan banget. deh. Aku sama Abi bener-bener wah itu sibuk banget, tapi gimana ya, tahu prioritas. Sekali lagi balik lagi ke tahu prioritas. Kalian tahu posisi kalian sebagai mahasiswa sekarang. Kalian tahu kalau aku harus belajar nih di jam segini, aku ada ujian besok gini. Otomatis kalian harus luangin waktu. Dan menurutku konsep waktu kosong itu adalah ketika itu jadi prioritas. Jadi nggak ada kayak, oh besok aku kosong nih. Bisa aja besok aku full karena prioritasku nggak ke kamu, tapi ke hal lain. Ya, kalau menurutku kayak gitu sih. Sama ikuti organisasi juga, kalian verif, konsul dan lain-lain, kebanitaan. Makan waktu banget ya. Lumayan makan waktu. Jadi pinter-pinter kalian ngatur istirahat, pinter-pinter kalian ngasih waktu buat kalian belajar. Tapi sebenarnya organisasi juga nggak se-full itu. Iya. Pasti ada waktu lah buat kalian ngurusin akademik. Iya, nanti Gitu. sekarang juga pasti ada nih teman-teman yang lagi ngerasain kayak gini nih. Pasti ada banget. Ada banget. Angkatan 2023 ya. Iya, angkatan Aku setiap 23. ketemu orang tuh kayak gini. Mukanya Iya, semua muka-muka. Gitu. Muka-muka kantong matanya agak Iya, lebat. Biasanya almetan ya. Iya. Biasanya Almetan, malam-malam almetan gitu ya. Pergi almetan, pulang pagi almetan. almetan. Selalu kayak gitu.
Nah dulu tuh kita tipsnya pas setelah kumpul-kumpul kita sekalian ngerjain tugas, Iya, belajar. bisa disambi. Sambi. Ketika kalian udah berkelompok gitu kan, satu kepanitiaan, oke ya belajar bareng, besok nih kita CPMKSJK, ngerjain tugas sambil. Jadi nggak cuman sebagai kepanitiaan, tapi Iya, sebagai iya. belajar Belajar berkelompok juga. Media kalian belajar juga sih Nah, menurutku. itulah fungsinya. Jadi kayak punya teman banyak tuh bisa dipakai buat belajar kan. Betul. Kayak next question. Nah, Dari Nicole and Syah. Hmm. nah, Bedanya core team sama member di GDS itu apa sih kak? Oke, GDSC dulu nih ya. GDS dulu, iya, bro. Mas Alfa nih Mas Alfa nih sebagai apa di GDSC? Apa nih Mas di GDSC? Sebelumnya aku tuh semester kemarin ya. Baru graduate sih aku. Aku tuh core team di divisi Event and Public Relation di Google Developer Students Club UEE. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu GDSC UEE itu apa, aku tuh nggak pengen jelasin di sini ya. Lebih baik kalian tuh langsung scroll Instagram, Coba kasih tahu kepoin. Instagramnya juga. Kasih Oh tahu iya, Instagramnya, Mas. gdsc.uii. Kalian ngapain dah? aja lah, nanti Kalian cek bakal aja. ada editor. Bakal ada. BTW, Bakal ada. BTW teman-teman, kita lagi oprek core team. Oh, kebetulan banget. Mungkin dengan penjelasan aku di sini bisa ngebantu kalian buat daftar core team nantinya. Jadi bedanya core team sama member itu apa? Di core team, di GDSC ini kita biasanya belajar ya. Belajar tentang penggunaan teknologi Google. Di satu sisi juga kita ngikutin lomba Google Solution Challenge. Jadi setiap kampus tuh biasanya ada GDSC-nya itu ngehandle member, si member ini yang bakal ikut ke GSC. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau core team itu bisa ikut GSC. Oh, iya. Karena ya aku juga kemarin ikut Google Solution Challenge. Intinya di GDSC ini kalian bener-bener diajari sama wah mentor-mentornya keren-keren buat teman-teman sumpah. Mentor-mentornya GDSC itu keren-keren banget. Kalian boleh kepoin deh postingan IG-nya kayak keren-keren banget. Terus bener-bener ngebantu dari awal kalian ngebikin proyek sampai proyek kalian jadi. Topiknya nggak melulu tentang proyek sih, kayak misalnya pemberdayaan perempuan di dunia IT gitu-gitu. Intinya daging banget sih materinya GDSC. Nah, si core team ini yang bakal ngehandle acara-acaranya. Contoh aku EPR, Event and Public Relation. Jadi aku yang bakal nge-approach mentornya, kami yang bakal ngehandle eventnya nanti bagaimana gitu-gitu. Nah, kayak ada desain kan, kreatif, ada community, ada juga akademik yang ngatur kurikulum, ada juga udah sih, kayaknya itu ya. Kayaknya itu deh. Udah. Iya, akademik, kreatif, EPR, commune. Udah sih. Kayaknya emang ini ya, walaupun kompleks tuh, tapi kayak GDSC nih apa ya? Suatu tim yang Iya. Fun gitu. nggak pusing enggak, tapi itu bener-bener Helpful. berfungsi banget lah gitu. Lingkungannya juga bagus banget teman-teman. Kalian bisa improve di sana. Nah betul, jadi kayak isinya apalagi orang-orang yang emang Mm. dari mentornya Dari kan? mentornya, Mentor dari juga. core teamnya juga banyak yang berpengalaman. Betul. Teman-teman core team. Relasinya bakal mantep banget kalau di DSC kan. Buat upgrading skill juga Iya. Betul. Jadi Di CV, teman-teman- di CV juga manis tuh ada Iya, Google-nya ada tuh. Google. Ada Google-nya kan. Bagus kan? Iya. Jadi teman-teman boleh di-poin IG-nya ya, Iya, gdsc.uii. Nanti ada di sini. Iya, tampilannya di sini. Takut salah aku semua. Semangat ya editor. Iya. Ya, next question. Apa nih? Apa nih? Wah, Gimana nih Mas? Senang aku, ini pertanyaan paling emas. dari yang tadi ya? Dari Fauzan. Nah, Papan. Papan. Papan SU, Papan SU. Nonton ya, Pan? Gimana nih Mas prediksinya nih? Aku sebagai Chillers fans Barca yang kalau dadanya dibelah ada logo Barcelona nya sih menurutku 4-0 ya? Waduh. Ya, Kedikitan, 4-0 kedikitan. skemanya kayak gini. Di babak pertama, Barca ngegolin 3. Oke. Rafinya gol 1 tuh. Ya kan? Rafinya Lamin Lewandowski. Nah, terus babak keduanya tuh biasanya Madrid ngejar. Madrid tuh babak keduanya gacor. Ngegolin 2 gol lah. Terus babak keduanya paling nambah 1 gol lagi, 4-2 ya. Oke, jadi 4-2. 4-2. Mari kita lihat nanti. Mari kita lihat nanti ya. Mari kita Dari lihat nanti. Mas Alfa 4-2 nih Mas Papan. Dari Mas Papan gimana gitu kan? Menurut kalian berapa nih skornya? Next. Wah, ini kayak mengandung unsur kebencian ada aku. Hati-hati Ada Ada diserang unsur udah. kebencian, hati-hati diserang sih Mas. Pokoknya
Oke, next question Yanto. Waduh. Dari STR Elnov. Kayaknya Yang kenal ya. ganteng apa sih Mas? Kok aku kayak kenal ya? Kayak kenal ya. Kayak kenal ya. Kenal ya. Gimana sih Mas rahasia ganteng? Apa sih Mas rahasianya? Kayak gitu ya, aku Masya Allah. gimana? Aku bingung mau jawab apa, maksudnya ya Masya Allah kalau kita dikasih kelebihan, kalau kita dikasih, kalau si STR ini ngeliat aku kayak gitu ya Ganteng gitu ya. Alhamdulillah. Kalau menurut aku nggak ada tips apa-apa sih, soalnya aku ya biasa aja nggak Natural, berarti Natural. Enggak, maksudnya ya gitulah kalian, entah kalian Bingung aja nggak ganteng, tahu. Bingung aja. Bingung aja ganteng loh. Wah ngaco nih, tanda ini ngaco nih yang ngasih pertanyaan nih. Suka deh ini Eh? kayaknya. Nggak suka dia Mas. Cowok, aku tahu cowok. Cowok kenal nih Mas. Oh kenal. Cowok, maaf banget ya. Dulu. Kayak ngefans berarti. Ngefans banget nih. Enggak nih, ini pure iseng nih. Cup, aku tandai cup. Macem-macem cup. Oke, next question Yanto. Udah habis. habis. Mantap. Oke. Ada aja ya Ada teman-teman aja. kita ini nanya. Nanya-nanya. Cup ya Allah. Nanti kalau mau nanya-nanya langsung boleh ketemu Mas Alfat nih. Kalau di Ya, boleh. kuliah di FTI kan. Boleh. Ketemu aja Ketemu tuh, langsung siapa tanya. aja. Mas, gimana sih cara ganteng gitu. Ya, jangan nanya itu. Sebab aku malu. Masya Allah ya, tapi makasih ya, makasih buat teman-teman. Jadi kayak udah dimarahin juga sama Yanto, waktu habis Iya, habis waktunya dari Udah ribut tuh nih. Iya, udah. Ah, gimana nih? Kelamaan editor juga. Kelamaan. Aduh, lama banget kata dia. Editornya mageran. Iya, editor mageran. Marah kan. Marah. Bisa request nggak sih nanti kayak yang di podcast sebelah yang tweng? Iya, Oh, yang mukanya jadi gede Iya, mulai gede ya. Editor Keren ya. ya. Keren ya. Buka alamat digedein, buka Gitu. apa digedein, Iya. buka apa digedein. Tolong buat editor. Semangat editor. Pray for editor gitu. Pray for it. Oke, jadi udah dimarahin ya Mas Alfatnya nih ya. Jadi Iya, karena kita waktu udah habis juga. Jadi terima kasih banyak Mas Alfat untuk datang. Makasih di- banget juga nih Thank you banget, Konten Mas. Kampus teman-teman HMIF Iya. udah ngundang aku. Rencana kita sebenarnya sampai subuh ya? Iya, Iya, rencananya sampai Sampai subuh betul cuman banget. ya udah marah-marah. Subuh November. Iya, sampai subuh November. November. Full kita di ruangan Di ini. sini terus kita. Dan nggak mandi ya. Dan nggak mandi. Gini terus. Gini terus. Gini Duduk terus. dia kayak gini terus. Gini Dia terus. juga nggak dimakan-makan. Iya. Senggol. Udah agak makan semutan. nih by the way. Oke, jadi sebelum cabut nih Mas Alfat, kita ada Kami ada sesuatu. sesuatu nih. Aduh, Iya jangan. nih. Aduh. Nih. Malu. Mungkin nggak seberapa lah ya Aduh, Mas. malu. Aduh Mas, jangan nangis ya Mas. Iya, makasih banget ya. Baru nih, Mas. Aku terima ya teman-teman Iya, ya. Mas. Makasih banget ya. Terima kasih juga nih Mas Iya. udah Datang datang. sudah hadir. Ya Makasih panas-panas gitu Iya. kan. Makasih banyak. Oke, jadi kita tutup dulu untuk podcast kali ini. Mas Devan, boleh ditutup? Ya, kalian stay tune aja ya buat podcast selanjutnya. Episode Pasti selanjutnya. Kami ada narasumber yang Yang asik nggak kalah banget, yang gokil. nggak kalah gokil sama Mas Alfat nih. Jadi sekian. Terima kasih Mas Terima kasih. Alfat. Thank you, Mas Alfat. Semangat juga teman-teman yang nonton yang mau UTS, semangat. Terima kasih juga teman-teman udah nonton ini. Jadi bye bye. Bye-bye. See you. See you. See you. Tutup.